Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama yang terhormat kepada Bapak Mas Huden Dardiri selaku dosen pengampu mata kuliah Pemikiran Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan tak lupa kepada teman-temanku yang semoga berbahagia. Di sini saya Umi Rasyida dan teman saya Muhammad Andika. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pemikiran Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang teologi. Sebagaimana berikut. Di sini kami akan membahas dua submasalah. Pertama yaitu mengenai pemikiran teologi aswaja Kiai Hasyim Asy'ari, dan yang kedua mengenai konsep ketauhidan Kiai Hasyim Asy'ari. Pertama, pemikiran teologi aswaja Kiai Hasyim Asy'ari. Untuk melacak mengetahui model pengetahuan agama Kiai Hasyim Asy'ari adalah penting dalam rangka mendalami model pemikiran Nahdlatul Ulama sebagai organisasi. Apa yang menjadi pemahaman agama Kiai Hasyim Asy'ari tertuangkan dalam terjawablah sudah dalam tubuh NU, di mana beliau Kiai Hasyim Asy'ari merupakan pendiri dari organisasi tersebut. Dari beberapa aspek pemikiran Kiai Hasyim Asy'ari ada 3 aspek, meliputi teologi, sufisme, dan yang ketiga yaitu fikih. Pertama, teologi. Tauhid adalah area yang penting dalam pemikiran Kiai Hasyim Asy'ari. Pemikirannya tentang tauhid beliau tuangkan dalam kitabnya yang berjudul Ar-Risalah atau Hidayah dan Al-Qulaid fil Bayan ma yajib min aqaid. Menurut beliau, Kiai Hasyim Asy'ari mengutip pendapat Al-Quyairi, ada 3 tingkatan dalam pemahaman tauhid. Tingkatan pertama yaitu pujian terhadap keesaan Tuhan, di mana tingkatan pertama ini dimiliki oleh kaum awam. Dan yang kedua yaitu tingkatan pengetahuan dan pengertian mengenai keesaan Tuhan, di mana tingkatan kedua ini dimiliki oleh ulama zahir. Kemudian tingkatan ketiga yaitu tumbuh dari perasaan yang agung dan hak, di mana tingkatan ketiga ini dimiliki oleh para sufi yang telah sampai kepada pengalaman makrifat. Kemudian pemikiran teologi Kiai Hasyim Asy'ari sejalan dengan formulasi Asy'ari dan Al-Maturidi. Formulasi ini merupakan sebagian dari Sunisme yang berusaha menjembatani antara kelompok yang meyakini antara kebebasan berkehendak atau Qadariyah dan kelompok yang menyerahkan diri kepada Tuhan, Jabariyah atau fatalisme. Kemudian sufisme. Kedua, sufisme, di mana sufisme ini Kiai Hasyim Asy'ari mengancam tindakan pemujaan yang berlebihan kepada para sufi tertentu. Hal ini menurut beliau memundurkan sufisme yang sangat mengultuskan para guru dan mursyidnya atau para murid-muridnya.
menurut beliau sikap yang perlu ditanamkan adalah sebagaimana sikap moderat pada sufi, tidak dengan menyinggung sebagai kepada pengagung guru. Sikap ini beliau terapkan, beliau aplikasikan kepada mursyidnya dengan cara melarang mursyidnya atau murid-muridnya untuk memanggil guru sufi. Bahkan melarang santri-santrinya untuk menghindari tarekat-tarekat sufi yang bisa mengganggu pelajaran mereka. Sikap ini Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa pemujaan yang berlebihan kepada Ali bin Abi Thalib sebagai penganut Syiah adalah contoh ajaran sufi yang benar. Seorang sufi menurut Kiai Hasyim Asy'ari tidak akan memamerkan dirinya sendiri meskipun dipaksa membakar badan mereka. Siapapun yang keinginannya menjadi populer tidak akan disebut sebagai anggota kelompok sufi manapun. Meskipun Kiai Hasyim Asy'ari melarang praktek sufi tertentu, ia juga masih mengapresiasi ajaran-ajaran sufi yang menurutnya pada aspek kesadaran dan ketakwaan. Kemudian yang ketiga yaitu fikih. Sebagaimana pemikiran tradisional lainnya, Kiai Hasyim Asy'ari menganggap bahwa mengikuti salah satu madhab adalah sangat penting. Pendapat ini beliau tuangkan dalam bukunya Muqaddimah Al-Qanun Al-Asasi Al-Nahdlatul Ulama, pengantar terhadap aturan-aturan dasar Nahdlatul Ulama. Kitab ini menurut Martin adalah murni hasil ijtihad dari Kiai Hasyim Asy'ari. Dalam kitab ini Kiai Hasyim Asy'ari memurnikan hukum fikih dari pendapat-pendapat yang meremehkan argumentasi madhab-madhab hukum. Beliau mengatakan bahwa perbedaan pendapat adalah sesuatu yang wajar selama masih dalam bingkai syariah dan tidak keluar dari ajaran-ajaran Islam. Kemudian Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa mengikuti selain dari salah satu madhab sunni seperti Syiah dan Syiah Imamiyah dan Zudiyah merupakan sesat. Beliau lebih menganjurkan untuk mengikuti madhab yang sudah menjadi jumhur ulama yang diwakili dari 4 madhab, yaitu madhab Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Hanafi. Kemudian dengan kata lain, Kiai Hasyim Asy'ari tidak menghendaki mengikuti madhab dengan cara taklid buta. Kehati-hatian merupakan menjadi bagian penting dalam mengikuti pendapat ulama. Kemudian Kiai Hasyim Asy'ari mengingatkan umat Islam untuk toleran pada pendapat orang lain dan tidak menganggap pendapatnya sendiri sebagai yang paling benar. Dari sini kemudian tampak bagaimana Kiai Hasyim Asy'ari merupakan orang yang pluralis, yang tidak ekstrim dan terlihat dalam melihat persoalan. Dengan kata lain, perbedaan tidak hanya terlihat dilihat pada hitam putihnya, tetapi harus dilihat bagaimana proses persoalan tersebut. Kemudian sub kedua kami membahas mengenai ketauhidan Kiai Hasyim Asy'ari, di mana pengertian dari teologi sendiri yaitu ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan agama, yaitu kepercayaan atau ketauhidan. Di sini konsep ketauhidan Kiai Hasyim Asy'ari, beliau menulis mengenai Ahlussunnah wal Jamaah dalam kitabnya Ar-Risalah, dalam kitabnya yang berjudul Ar-Risalah atau Tauhidiyah atau kitab tentang tauhid, dan Al-Qulaid fil Bayan Mayakib min Aqlaid, syair-syair dalam menjelaskan mengenai kewajiban-kewajiban menurut akidah. Menurut Kiai Hasyim Asy'ari merujuk pada Ar-Risalah Al-Qusyairiyah, kitab tasawuf yang ditulis oleh di mana ada tingkatan dalam mengartikan ketauhidan atau keesaan Tuhan, di mana tadi sudah dijelaskan ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama yaitu pujian terhadap keesaan Tuhan dimiliki oleh kaum awam, dan yang ketiga yaitu
tingkatan pengetahuan dan pengertian mengenai keesaan Tuhan dan dimiliki oleh ulama zohir. Dan tingkatan ketiga yaitu tumbuh dari perasaan yang agung dan hak dimiliki oleh para sufi yang memiliki kemarifatan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga mengutip sabda Rasulullah SAW bahwa iman adalah sesuatu yang paling dicintai oleh Allah SWT, dan mensekutukannya adalah sesuatu perbuatan yang paling dibenci oleh Allah SWT. Di dalam ajaran tersebut beliau ada 3 hal penting, yaitu yang pertama madhab Jabariyah, yang mana di dalam madhab Jabariyah itu menjelaskan semua perbuatan manusia itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua perbuatan atau perilaku yang dilakukan oleh umat manusia itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan madhab Mu'tazilah, semua perbuatan manusia itu datangnya dari manusia itu sendiri. Jadi manusia itu sendirilah yang mempunyai daya ataupun kodrat kekuatan. Sedangkan madhab Asy'ariyah, beliau di situ mengajarkan bahwasanya manusia memang punya kodrat ataupun daya ataupun kekuatan, akan tetapi tidak efektif. Daya dan kekuatan tersebut bisa efektif dengan bahasanya kekuatan dari Allah SWT. Jadi semua perbuatan manusia di dalam ajaran Asy'ariyah itu menyatakan bahwasanya kita memang mempunyai kekuatan untuk melakukan sesuatu, akan tetapi semua itu berdasarkan pemberian kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak murni dari kekuatan kita. Itu hanya semuanya adalah kembali dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya, beliau Abu Hasan Al-Asy'ari selaku pelopor madhab Asy'ariyah menyatakan bahwasanya semua perbuatan manusia adalah makhluk atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat dikatakan bahwasanya semua perbuatan manusia itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Memang manusia mempunyai kekuatan, akan tetapi kekuatan tersebut semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bisa melakukan sesuatu, itu sebenarnya adalah dari daya dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita tidak diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mampu melakukannya. Oleh karena itu dalam ajaran Asy'ariyah itu di situ disampaikan bahwasanya kita kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak bisa. Kadang-kadang kita bisa berbuat sesuatu, terkadang juga kita tidak bisa berbuat sesuatu. Teologi tentang ajaran Asy'ariyah ini sangatlah berakar di kalangan umat Islam di Indonesia, terutama di Indonesia. Hal ini terbukti dengan banyaknya pesantren yang masih mengkaji kitab-kitab seperti kitab Aqidatul Awam, Kifayatul Awam. Kitab-kitab seperti ini sangatlah baik untuk kita belajar mengenai tauhid, mengenai keesaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya secara lebih jauh, teologi tradisional ataupun teologi yang ada di Indonesia ini lebih berakar pada teologi Asy'ariyah, karena teologi Asy'ariyah adalah teologi yang pertama kali masuk di Indonesia. Menurut beliau, Harun Nasution menyatakan bahwasanya teologi Asy'ariyah itu bersifat tradisional dan lebih cenderung pada teologi Jabariyah atau teologi yang menyatakan bahwasanya semua perbuatan
manusia itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, ataupun daya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam teologi yang syariah lebih cenderung kurang bersifat kurang bisa mengikuti perkembangan zaman, seperti mengikuti ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan tentang ilmu teknologi, karena dalam ajaran tersebut menyatakan bahwasanya semua kekuatan ataupun daya dan upaya yang dilakukan manusia itu semuanya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebagai konsekuensinya kan, di dalam ajaran syariah bahwasanya kita dapat kaya, kita dapat pintar, kita dapat naik pangkat itu jika kita dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mempunyai kekuatan, dan jika kita tidak diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak dapat bisa naik pangkat atau bisa pintar atau bisa kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, karena semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya masuknya teologi tersebut atau teologi yang ada yang berkembang pada saat ini merupakan buah dari kesadaran para ulama terdahulu, ulama baru terdahulu, yang mana menurut para beliau ulama-ulama terdahulu pentingnya pengembangan masyarakat sehingga bisa memberikan dan menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Salah satunya adalah adanya keterbelakangan dan kemiskinan dan kebodohan yang ada di masyarakat. Menurut beliau, para ulama seperti Abu Hasan Asy'ari selaku pelopor pendiri Asy'ariyah ataupun teologi Asy'ariyah, bahwasanya salah satu cara ataupun pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengembangkan ataupun menuntaskan tentang kemiskinan ataupun kebodohan yang ada di masyarakat adalah dengan belajar teologi, yang mana dengan belajar teologi tersebut dapat kita mengetahui tentang bagaimana kita bersikap kepada Allah SWT, mengimani kepada Allah SWT. Dan salah satu ilmu yang pernah saya dapatkan ketika saya belajar tentang hal ini ataupun tentang teologi, saya pernah dikasih ilmu bahwasanya ketika ada seseorang yang berbuat sebuah kemaksiatan, kita harus bagaimana. Itu saya diajari bahwasanya ketika hal itu terjadi di hadapan kita, kita tidak boleh ataupun bahasanya tidak suka pada orang tersebut gitu. Tapi kita harus tidak suka pada perbuatan tersebut ataupun sifat orang tersebut. Jadi kita lebih mengarah pada bukan orangnya yang kita benci, akan tetapi pada sifatnya ataupun perbuatannya. Secara lebih lanjut, bahasanya ketika saya diajarkan tersebut, kita memang tidak diperbolehkan untuk tidak suka pada orangnya, akan tetapi kita tidak suka pada perbuatannya ataupun sifatnya. Sehingga kenapa kok seperti itu? Menurut guru saya yang ketika saya diajari itu, bahwasanya karena semua perbuatan manusia itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kok beliau itu bisa berbuat maksiat atau berbuat sesuatu yang tidak kita sukai, itu karena beliau itu adalah perbuatan tersebut dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan terjadi perbuatan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan selaku kelompok 6. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi presentasi dari kami. Apabila ada kurang katanya, kami meminta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi wa taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.